Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Alhamdulillah ketemu sama Asti lagi di kesempatan hari ini. Backgroundnya kegedean ya? Ntar dulu dikecilin dulu. Ketemu sama Asti lagi di kesempatan hari ini tanggal 30 September 2021 di akhir bulan September. Semoga di bulan depan, bulan Oktober menjadi lebih baik, semakin baik, yang tidak baik jadi baik, yang baik menjadi lebih baik. Amin ya Allah. Sehat selalu buat kita semua. Amin. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Masih dengan kemeja yang sama. Aku suka sekali dengan kemeja ini, Masya Allah. Bahannya tuh kokoh sekali. Ya, ini kokoh banget. Aku suka. Matur sembah nuwun, cuma bisa bilang terima kasih. Karena jujur saya sendiri ketika mencari baju dengan ukuran besar itu di Jakarta juga saya bingung belinya di mana. Saya sendiri ya, rasa wong liyo, aku DWP bingung. Jadi untuk kostum-kostum nyanyi, aku pun kadang paling banyak adalah dari Kak Ivan Gunawan. Dan itu harganya selangit sekali guys. Satu jas itu bisa 15 sampai 14 juta. Paling murah itu 6 juta. Jas ukuran aku ya. Nah makanya saya kira saya ngirimin baju-baju ukuran besar, saya langsung tanya, Mbak tuh Mbak Setang pundi. Jadi aku bisa dapat lagi barangnya nanti kalau pas lagi punya rezeki, pengen gitu ya. Oke. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam para subscriber Big Tulus Official semuanya. Wow, topik soal Khodam dan juga ilmu leluhur kemarin cukup menarik sepertinya, dan masih banyak yang bertanya-tanya soal itu, masih banyak pertanyaan yang masuk, tetapi sayangnya lebih ke intern, tidak sama seperti yang seharusnya sih begini. Ketika aku taruh pertanyaan di komunitas atau di postingan itu, sebetulnya maksud hatiku adalah bertanyalah sesuai dengan yang kira-kira orang juga tanyakan, bukan soal pribadi. Khodam kamu apa? Ini kamu di mana? Keris kamu ini dan segala macam. Maksud saya bukan itu, tapi seharusnya pertanyaan dari kalian itu bisa mengedukasi yang lain. Jadi yang lain nanya terus bermanfaat buat yang lain gitu loh. Maksudnya Mas Tulus tuh gitu. Jadi ada edukasi di setiap pertanyaan yang kalian bikin. Tapi kemarin paling besar adalah pertanyaan seputar diri sendiri, dan bahkan di room yang atau di kolom komentar Mas Tulus baca banyak sekali macam-macamnya, dan tetap memang tujuannya buat diri sendiri, buat mereka sendiri ya. Karena sebetulnya ketika Mas Tulus buka forum seperti itu, pada dasarnya seharusnya yang dipertanyakan adalah pertanyaan yang memang seharusnya bisa jadi edukasi buat orang lain gitu ya teman-teman ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya, dan hari ini Mas Tulus pengen bahas juga pertanyaan yang sudah dikirimkan melalui komunitas, dan tidak terlalu banyak ternyata pertanyaannya, dan di segmen ini masih banyak orang yang belum memahami atau mungkin tidak terlalu tertarik dengan segmennya ataupun yang akan kita bahas hari ini. Kita bakal bahas bayi bajang dan juga pengertiannya, kemudian ada mitos-mitos bayi. Ada beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan sama Mbak Ika, nanti bisa saya bahas juga di sini ya. Mbak Ika Amanah kirim pertanyaan banyak sekali soal mitos-mitos bayi. Apakah itu termasuk nyambung dengan hal gaib, atau memang hanya seputar mitos, atau memang sebetulnya apa? Nanti kita bakal bahas itu ya. Selamat pagi, siang, sore, juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official. Maaf Mas Tulus baru kabarin kemarin, aku yang sudah inden lama banget baru kemarin bisa dikirim minyak bidaranya. Teman-teman yang sudah pesan minyak bidara, terima kasih. Bunda Suyatni, terima kasih banyak. Yang dari Bengkulu juga sudah kirim minyak bidara plus nyawer malahan alhamdulillah. Oke. Pokoknya buat semua yang pesan-pesan terima kasih banyak. Hari ini ada dari mamanya Angga juga ya, dari Cakung atau mana gitu.
Aku lali. Pokoknya banyak yang pesan minyak bidara ya. Gimana caranya Mas Tulus kalau mau pesan minyak bidara? Apa sih fungsinya? Sebenarnya begini, aku berkali-kali bikin omongan. Maksud aku gini teman-teman, kita baca atau tonton video yang lama sehingga kita nggak perlu bolak-balik ngebahas ini ya. Jadi fungsi dari minyak bidara tadi adalah lebih ke ruqyah mandiri, teman-teman. Kamu punya gangguan jin kah di badanmu? Kamu ada, jadi kayak ruqyah mandiri. Karena sejatinya minyak bidara ataupun daun bidara itu adalah keapesan dari semua jin, semua jenis jin. Mereka tidak suka dengan daun bidara. Jadi itu bisa mengusir jin yang ada di tubuh kita, meskipun secara bertahap ya, tidak bisa semuanya. Lalu dari segi kesehatan juga banyak sekali manfaatnya untuk flu, untuk urut ya, untuk anak yang susah bicara, atau maaf, untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus yang memang mungkin agak nakal sekali, atau bukan nakal, agak banyak sekali pergerakannya atau terlalu aktif, boleh dikasih itu untuk meredam sedikit ya. Kemudian untuk darah tinggi dan lain sebagainya. Jadi untuk penyakit fisik pun bisa, untuk urut bisa, untuk gatal-gatal ternyata alhamdulillah banyak yang sembuh setelah dicampurkan atau dioleskan dengan yang namanya batang keladi. Nah, kalau mau minat gimana caranya mau pesan, silakan klik kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp khusus pemesanan minyak bidara, khusus WA J, buatan telepon J. Mas Tulus tidak pernah melayani telepon untuk konsultasi. Maksudnya konsultasi dalam arti untuk curhat. Jangan bilang konsultasi ya, nanti kesannya kayak Mas Tulus buka praktek. Semuanya tidak ada yang bayar, semua tidak Mas Tulus minta bayaran. Yang penting Mas Tulus sama ratakan, jenengan tinggal sebutkan nama, curhatnya apa. Yang penting to the point, jangan banyak basa-basi. Oke? Langsung saja, yang penting sama itu. Syarat yang keduanya adalah sabar. Oke? Silakan langsung klik kolom deskripsi. Dan teman-teman yang mau menambahin rezeki dengan menambahkan rezeki untuk Al-Quran, silakan. Mas Tulus juga tunggu, karena Al-Quran masih 10 buah yang sudah masuk ke Mas Tulus. Mas Tulus masih butuh lagi kira-kira 10 lagi supaya bisa dipesan. Jadi minimal pemesanan untuk gratis ongkir itu adalah 20 buah. Sedangkan ini baru 10 buah. Teman-teman yang mau bantu silakan klik kolom deskripsi juga bisa. Ada nomor WhatsApp Mas Tulus, mau nambahin Al-Quran juga boleh. Ternyata untuk speaker cukup dulu sementara, karena yang lama belum dapat kabar lagi ya. Teman-teman yang mau bantu untuk sedekah silahkan klik kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp juga di situ. Nah, untuk sedekah nasi box juga boleh klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto, minimal 10.000, maksimal terserah jenengan. Silahkan monggo kerso. Berapapun jenengan mau transfer, yang penting minimal 10.000. Soalnya satu nasi box kita hargai 10.000. Begitu ya teman-teman ya. Semoga untuk yang sudah sedekah tanpa terkecuali untuk beli minyak bidara, untuk sedekah Al-Quran, sedekah nasi box dan lain sebagainya, Mas Tulus cuma bisa bilang terima kasih banyak. Semoga Allah yang nukar, Allah tukar dengan rezeki yang melimpah, kesehatan, diijabah segala hajatnya, kemudian dikabul segala niat baiknya, kemudian dilancarkan untuk segala kegiatan baiknya. Amin ya Allah. Atur sembah nuwun nggih. Oke, 6 menit guys, nanti aku 2 menit lagi guys. Muka dimanya jangan panjang-panjang Mas Tulus, to the point aja. Gitu ya. Oke, beberapa pertanyaan sudah dikirimkan ke Mas Tulus soal bayi-bayi ini, apa mitos bayi dan juga bayi bajang ya. Jadi bukan hanya khusus untuk bayi bajang, tapi kita juga akan membahas beberapa mitos soal bayi bajang. Nah, pengertian bayi bajang itu sebetulnya apa sih Mas Tulus? Nah, karena kita akan membahasnya bayi bajang, nah mitosnya nanti kan saya bacakan pertanyaan, kemudian saya akan jawab itu aja ya. Dan pengertian bayi bajang tadi sebetulnya adalah bayi yang memang sebetulnya itu bukan roh anak kita. Ya, bukan jiwa anak kita, tetapi hanya korin dari anak kita. Tetapi secara harfiahnya mereka tetap tumbuh, mereka tetap hidup. Apakah Mas Tulus? Karena begini, teman-teman, aku nggak bisa menjamin ya. Kalau ada yang bilang katanya ditiupkan nyawanya itu sekitar setelah 3 bulan atau 40 hari baru ditiupkan nyawanya. Tapi aku masih bisa melihat orang yang katanya ya teman-teman, saya nggak tahu itu salah hitung atau gimana. Aku keguguran baru 2 bulan Mas Tulus. Kok anaknya ada ya? Kok korinnya ada ya? Nah, istilahnya seperti itu. Saya pikir begini, mungkin untuk yang lebih dari usia menurutnya masih di bawah 3 bulan tapi sudah ada korinnya, itu mungkin salah hitung, atau memang ya aku gak tahu. Tapi memang sebetulnya aku juga melihat ada beberapa orang yang mengaku saya baru sebulan Mas Tulus keguguran. Saya baru sebulan tapi keguguran. Kenapa korinnya ada? Saya baru ini, kenapa korinnya ada? Nah, ini aku juga yang gak paham. Aku gak paham kenapa ada, tetapi saya rasa mungkin salah hitung atau bagaimana, aku nggak paham ya, pengertiannya di situ. Nah, bayi bajang sendiri itu sebetulnya adalah korin dari anak-anak kita, anak-anak jenengan semua yang sudah mendahului jenengan sebelumnya, entah itu keguguran. Sebutan bayi bajang sebetulnya lebih ke definisi anak yang digugurkan atau keguguran. Sebetulnya seperti itu. Definisi dari bayi bajang itu tadi adalah sesuatu yang mau tidak mau dilakukan, entah keguguran atau digugurkan. Ya, sedangkan untuk anak-anak yang mungkin meninggal di waktu
lahir ataupun mungkin setelah umurnya sekian tapi meninggal, itu juga termasuk bisa dibilang bayi bajang. Sebetulnya bayi bajang itu sebutan untuk anak-anak yang tidak terasuh atau anak-anak yang tidak diurus. Jadi di sini teman-teman banyak kok orang-orang yang ternyata banyak orang-orang yang ngurusin bayi bajang. Contohnya Mas Tulus dan teman-teman yang lain juga banyak di luar sana. Dan aku rada deg-degan soalnya ada satu anak yang minta nikah, guys. Aku bingung ya kita harga ngomong meneh gitu. Cuma aku belum berpikir secara jauh untuk bikin ngomong-ngomong karena ya kayak gitu. Jadi ketika jenengan sudah meninggal anaknya, itu yes, percayakan saja kalau nyawa dan juga rohnya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada sebuah hal yang tidak terputus, yaitu jalinan. Jadi apakah bayi bajang ini sebenarnya apa toh Mas Tulus? Anakku, yo anak yang jenengan sebetulnya. Jadi mereka itu perlu didikan dari kita. Sama kayak jenengan tuh didikan anak jenengan sendiri. Mereka tetap hidup di alam sana, tetap tumbuh, tetap besar, yo jaluk sunat, yo jaluk nikah, istilahnya seperti itu. Dan tugas kita sebetulnya sebagai orang tua untuk mengurus mereka, tapi tidak dengan nafkah lahir, tetapi hanya nafkah batin saja. Seperti apa? Dengan doa dan lain sebagainya. Jadi mereka tuh hidup sebenarnya teman-teman. Mereka tetap tumbuh, apalagi yang dipaksa digugurkan. Bayi bajang itu lebih sebutan untuk bayi-bayi yang sebetulnya memiliki jiwa yang hitam. Kenapa disebut bayi bajang itu menurutku ya? Ini menurutku jangan disama-samakan lagi. Bayi yang masih punya naungan hitam, sebutannya bayi bajang itu. Kenapa? Karena mereka tuh frontal, mereka itu masih polos, mereka tuh bisa berpengaruh kemana saja. Dimanfaatkan untuk dukun, untuk nyantet orang bisa, digunakan buat guna-guna orang bisa, dan lain sebagainya. Nah, bahayanya ketika dipelihara sama dukun, sudah mereka tuh ada naungan hitam di badannya, ditambah lagi dikasih makan yang nggak bagus, sehingga membuat mereka bisa difungsikan melakukan kegiatan jahat. Dan juga khususnya bayi-bayi yang memang dulu dipaksa digugurkan, bukan keguguran ya, tapi dipaksa digugurkan dengan alasan duniawi, intinya di situ. Nah, anak-anak seperti ini nih kan memang ya sorry guys, kita nggak pernah bisa milih jadi anaknya mau digugurkan atau diurus sama keluarga atau diurus sama orang tua, atau sengaja dibuang atau sengaja disingkirkan sama orang tua. Nah, ini kenapa banyak bayi-bayi bajang yang justru dimanfaatkan sama dukun untuk nyantet orang, untuk guna-guna orang. Kenapa? Karena bayi-bayi yang seperti ini itu memiliki dendam yang luar biasa. Sudah ada naungan hitam, ada histori yang tidak bagus di tubuh mereka, sehingga dihasut lagi. Sebetulnya bayi yang sudah meninggal itu sebetulnya putus rasa emosinya putus, rasanya putus, dan dia tidak punya rasa gimana-gimana. Tetapi sayangnya adalah ada campur tangan iblis di sini, ada campur tangan Badajjal juga, sehingga ini mempengaruhi mereka. Jadi kayak yang tadinya udah hitam jadi tambah hitam, dipanasin lagi, diurus lagi sama yang namanya dukun santet. Wah, itu bahaya ya. Jadi artinya sih seperti itu, kurang lebih pengertian bayi bajang itu seperti itu. Apakah bayi bajang itu perlu makan, Mas Tulus? Ya, makannya doa. Aku nggak pernah ngasih bayi bajangku tuh makanan aneh-aneh, dupa segala macam, nggak ada. Minta dibeliin jeruk mandarin ya, si linglung itu. Tapi ya tak beliin jeruk mandarin, tapi kan tak kasihin ke Adel, ke Salsa. Jadi aku minta sama Allah, ya Allah, iki jeruk mandarinnya si linglung itu mau tak niatkan ke Adel, biar pahalanya Allah jadikan pahala jeruk mandarin buat si linglung. Jadi kayak gitu-gitu aja. Bukan berarti aku ngasih mereka, tidak. Semuanya kami konsumsi secara utuh, dikonsumsi sama manusia. Jadi tidak ada hubungan dengan jin dan lain sebagainya ya. Nah, ketika jenengan berpikir saya pernah Mas Tulus melakukan kesalahan, apa efek buruk ketika saya sudah melakukan kegiatan salah yang justru ini membuat saya merasa ketakutan karena di masa lalu saya salah. Maaf, mungkin jenengan di masa lalu entah untuk alasan keluarga, intinya itu urusan duniawi lah. Tapi mau nggak mau jenengan gugurkan kandungan jenengan. Apakah jenengan bisa terlepas begitu saja? Apa hanya mamanya atau hanya bapaknya? Jawaban saya tidak. Dua-duanya kena. Dan sekali lagi ada ikatan sesuatu di antara jenengan dan anak jenengan, termasuk dengan karmanya. Ya, makanya dibilang orang tua itu tanggung jawabnya besar-besar sekali. Ini rasanya ada hal yang tidak bisa jenengan tahan, tetapi tetap harus berjalan. Karma. Jadi kalau sekarang, makanya mungkin gini, aku sehat, seger, badanku baik, aku kaya raya, aku sukses, aku mapan. Tapi giliran sudah tuanya jenengan nggak pernah tahu. Anak ini gini teman-teman, makanya kan saran Mas Tulus adalah nggak salah, segala sesuatu pernah salah. Orang yang baik itu orang yang pernah ngelakuin salah tapi menyadari salahnya kemudian memperbaiki. Itu menurut saya ya. Walaupun terkesan jenengan dulu pembunuh dan lain sebagainya, walaupun jenengan itu adalah seorang penggugur dan lain sebagainya, Mas Tulus itu sebetulnya ketika dengar orang gugur itu paling gedek, paling jengkel, serius.
sampai di vlog-vlog sebelumnya Mas Tulus bilang sampai goblok-goblok segala macam. Itu karena aku saking tidak sukanya dengan orang yang memikirkan duniawinya saja kemudian menyingkirkan manusia. Itu manusia sama dengan kita kemudian disingkirkan, pasti kan jengkel ya artinya. Dan Mas Tulus tahu betul bentuk-bentuk anak-anak yang sengaja digugurkan itu seperti apa. Mereka itu mengenaskan sekali, tidak seperti yang kita pikirkan. Jadi kamu enak minum obat keluar des sudah. Apakah lepas urusanmu dengan dia? Tidak, ada waktunya dia betul-betul kembali berkumpul bersama leluhurnya. Nah, untuk mengumpulkan ini yang susah, itu yang pertama. Kemudian ketika dia sudah Allah izinkan untuk pergi sendiri. Jadi banyak pertanyaan, Mas Tulus sampai kapan ngurus bayi bajang? Mas Tulus sampai kapan ngurus bayi bajang? Sampai mereka betul-betul mendapatkan jalurnya sendiri. Jadi mereka tuh bisa pergi dari Mas Tulus, iya. Mereka bisa pergi dari saya ketika mereka sudah menemukan jalurnya. Jadi tugas kita tuh adalah kenapa? Sebagai orang tuanya itu ngurusnya dengan doa, dengan sedekah, niatkan pahalanya untuk anak yang sudah digugurkan dan lain sebagainya, atau keguguran atau meninggal sebelumnya. Nah, sebetulnya lebih bahaya adalah yang digugurkan karena mereka terpaksa dibuang. Ya, maaf dalam hal ini meskipun digugurkan tapi untuk alasan kesehatan, untuk alasan tertentu yang justru baik buat orang tuanya, saya rasa tidak ada dendam di situ. Tapi kalau jenengan sengaja untuk urusan duniawi, takut, malu dan lain sebagainya, kemudian jenengan gugur atau jenengan buang begitu saja, itu yang luar biasa bahaya ya. Akan berefek ke tubuh kita sendiri, akan berefek ke badan kita, dan ini sangat berbahaya. Sehingga banyak orang-orang di masa dulu yang dulu gue sehat-sehat aja, tuanya ngapa gue ini ya, terus diingetin lagi, ibu pernah ngelakuin salah, ya Allah gue dulu pernah gugurin anak. Nah, kan gitu ya. Apalagi anak zaman sekarang guys, Masya Allah. Pacaran itu orang tuanya justru bangga ngeliat anak pacaran, ya kan? Pacaran itu orang tua justru bangga ketika ngeliat anaknya dibawa sama orang. Anakku pacarnya orang kaya, bangga depan orang banyak ya. Giliran gue meteng nganggur, hamil duluan, yang ada apa? Anaknya mau digugurkan. Apa yang kena cuma anaknya? Tidak, karena orang tuanya tahu. Sampean sing tua juga kena. Ada akibatnya, ada fatalnya. Nah itu makanya ya. Apalagi aku sih sekarang begini ya, kalau Allah kasih kesempatan aku buat ngurus anak-anak ini, tak urus gak apa-apa, semampuku, sekuatku. Ada beberapa yang sudah jauh, sudah bertemu dengan jalurnya, mereka pergi bertemu, jadi gitu. Jadi mereka tuh sama kayak kita. Misalnya bisa bertemu dengan jodoh juga, bisa berumah tangga juga, bisa bertemu dengan halnya. Jadi ada dunianya mereka masing-masing. Saya berharap mudah-mudahan setelah lepas dari saya, orang tuanya nggak lepas doa, orang tuanya nggak lepas namanya sedekah, insya Allah anak itu tetap terbimbing. Dan apakah bisa terputus Mas Tulus? Tidak bisa. Sampai kapanpun mereka terkoneksi dengan kita, tidak bisa. Itu terkoneksi terus karena darah daging jenengan ya. Kurang lebih itu pengertiannya soal bayi bajang. Mudah-mudahan menambah wawasan juga. Dan ini hal yang memang jarang dibahas orang, tapi menurut saya jadi ilmu juga buat kita untuk pembahasan, supaya ya ini loh ternyata dunia supranatural soal bajang tuh ini gitu ya. Oke, ada beberapa pertanyaan yang masuk, coba Mas terus baca dulu, siapa tahu cocok. Dari Misaki Taro ya, terima kasih Mas T. Sampein sama bayi bajangku, datanglah ke mimpi mama nak. Oke, pertanyaannya begini ya. Sorry, aku gak bisa baca yang lain ya guys ya. Baca komentarnya saja. Apakah bayi bajang itu bertumbuh menjadi manusia seiring bertambahnya tahun atau bagaimana? Terus, bisakah kita menghadiahkan baju baru or mainan padanya? Bagaimana supaya sampai padanya? Nah, yang pertama adalah pertanyaan adalah, apa mereka tetap tumbuh seperti manusia seperti biasa? Jawaban saya iya. Sama seperti dengan usianya. Banyak orang-orang yang mendapatkan mimpi ketika anaknya masih berumur 1 tahun, umurnya segitu, kemudian setelah dimimpi lagi 5 tahun kemudian anaknya udah gede. Banyak yang kayak gitu. Jadi secara harfiahnya, secara supranatural memang mereka tetap tumbuh seperti usianya, ya. Kemudian apakah bisa menghadiahkan baju atau mainan padanya? Bagaimana caranya supaya sampai padanya? Nah, seperti yang Mas Tulus bilang tadi, niatkan dengan bersedekah, ya. Belikan baju anak yatim, belikan baju anak yatim piatu, diniatkan pahalanya untuk si korin anaknya jenengan atau si bayi bajangnya jenengan tadi. Oke, niatkan pahalanya. Apalagi dulu misalnya jenengan itu maaf pernah melakukan salah. Makanya Mas Tulus titip pesan sama jenengan semua yang punya bayi bajang, hal paling simpel yang harus jenengan lakukan adalah ketika ditanya orang, anaknya jenengan piro mbak, anak jenengan berapa mas? Misalnya anaknya jenengan tuh 4 tapi 1 meninggal, jangan jawab 3, 4 ya, karena mereka tuh sensitif sekali. Yang sudah Mas Tulus asuh tidak punya dendam, alhamdulillah. Aku sangat bersyukur sama Allah. Yang ikut-ikut sama saya tuh walaupun mamanya bilang anakku 3, padahal sebenarnya 4 sama dia.
dia ndak marah, cuman kan kasihan dia nangis. Jenengan ndak tahu. Nah, itu yang menurut ikut saya. Kalau yang nggak ikut saya piye? Nah, emang anaknya nakal, anaknya bandel melok dukun, sebenarnya ngomong, anakku metel lu sing siji renek. Maksud aku gini, diakui saja. Pengakuan tuh perlu buat mereka ya. Kemudian kalau pas yang bagus punya luluh. Kalau yang disusupi sama iblis, diurus sama dukun, kamu bilang anakku metel lu. Padahal tadinya 4, yang satu meninggal, dia nggak terima. Nah, ada hal buruk yang jenengan hadapi karena mereka tuh dendam, mereka punya dendam, mereka bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar yang justru bisa bahaya buat diri kita. Apalagi khususnya orang tuanya yang sudah sangat dia dendamin sekali, ya. Kemudian bagaimana cara menghadiahkan baju dan juga mainan? Ya begitu aja. Niatkan pahalanya untuk si korin atau si bayi bajangnya. Jadi seperti apa? Posisinya sebenarnya anak-anak ini saya melihat alhamdulillah ya beberapa vlog sebelumnya soal bayi bajang itu betul-betul mempengaruhi teman-teman. Jadi banyak anak-anak yang justru sekarang kayak sudah sedikit lebih baik posisinya, sedikit lebih baik begininya begitunya. Nah, jadi ada semacam apa ya? Ya mereka tuh banyak perubahan karena orang tuanya sudah pada sadar, oh aku duwe anak. Jadi anak-anak yang ikut sama Mas Tulus itu dari sekian persen sekarang sudah 60% lah. Sudah 60% tuh pakai baju yang rapi semua. Karena apa kalian tahu? Karena saya sudah berhasil mengingatkan jenengan kalau jenengan punya anak. Dan jenengan mengakui. Mereka senang. Ketika mereka bahagia, hal positif yang datang ke tubuh mereka dan mereka bisa diasuh dengan baik. Ya, meskipun saya nggak sangkal juga memang nggak gampang sih ngasuh mereka itu, ya nggak mudah ngasuh mereka karena masih ada beberapa yang kayak gitu. Jadi, oh ya, untuk soal memberikan baju dan lain sebagainya sebetulnya tidak harus dengan baju, tidak harus dengan mainan, ya sedekahkan saja uang, niatkan pahalanya ya Allah saya niatkan pahalanya untuk anak saya jadikan mainan untuk anak saya. Gitu. Jadi tidak harus dengan mainan juga, tidak. Misalnya sedekah sama anak yatim ataupun sama orang atau sama jompo, sama siapa aja boleh ya, tapi niatin itu pahala. Makanya paling gampang, paling cepat itu disedekahkan adalah makanan. Makanya Mas Tulus itu paling sering bikin among-among. Sejujurnya Mas Tulus sering bikin tapi diem-diem, kayak cuma 2 piring, 3 piring, tapi untuk anak-anak aja. Walaupun Mas Tulus nggak beli, nggak masak, tapi cuma beli di warteg. Kadang tak beli urapnya, tak beli mie-nya, oreknya, terus tak niatkan bismillah untuk Allah kepada Allah, kemudian tak niatkan pahalanya terus sedekahkan ke anak-anak. Jadi paling ada berapa anak lah sini makan-makan kayak gitu doang. Jadi kalau untuk bikin skala besar lagi kayaknya masih belum bisa karena repot, masih banyak pekerjaan orang-orang jadi kasihan. Kalau mau bikin lagi juga harus mengumpulkan dana juga kan, nggak sedikit karena aduh maaf kondisi ini lagi kayak gini. Jadi aku yang masih agak riskan ini anak yang mau nikah ini ya, minta nikah ini, dan dia udah ketemu sama jodohnya dan dia minta menikah. Dan dia itu sudah tua soalnya, jadi dia minta nikah sebetulnya. Nah ini yang aku agak repot. Kalau nikah itu kan ya sama halnya kayak kita tuh kayak yo istilahnya mau ngajatan yo nyelamati juga, gaya mau ngomong juga istilahnya kan gitu. Jadi aku sih sementara belum yole sabar sih gitu. Soalnya kan dia laki-laki, jadi kekehnya itu kalau bisa cepet supaya dia bisa cepat terlepas dan bisa justru gini jadi syafaat buat nanti ibunya, buat keluarganya. Bukan hanya orang tuanya bukan hanya orang tuanya mendapatkan sesuatu yang baik terlepas dari sesuatu yang buruk. Misalnya di masa lalu adalah anak yang maaf yang digugurkan sekalipun, tapi di sisi lain dia bisa jadi syafaat buat keluarganya, untuk orang-orang yang dia kenal, saudara-saudaranya dia kan mengenali. Nah hal ini ketika dia sudah, istilah kata tuh dari bahasanya dia belum sempurna sampai sudah sempurna. Nah itu yang sebetulnya bagus dan juga baik. Justru ini hal yang mengkoneksikan dia dengan keluarganya, gitu ya. Kemudian ini dari Assalamualaikum, maaf kalau saya salah, Banu S ya. Menurut saya bayi bajang atau bocah bajang itu sama saja dajjal. Kalau orang Jawa bilang bocah bajang, kalau dari dari Arab dajjal. Bayi bajang itu dajjal. Ya sudahlah, aku gak bisa berkomentar ya. Silakan beropini masing-masing. Makasih Mas Banu. Tapi maaf, itu kan menurut jenengan. Ya wes, aku percaya saja. Tapi maaf, saya tidak sarujuk, saya tidak setuju dengan pemikirannya ya. Rina Suhardianti, bayi bajang itu apakah bayi yang dicukur rambutnya jadi diistilahkan membajangkan bayi tersebut? Sorry, bajang itu sebetulnya artinya juga banyak ya teman-teman. Jadi dalam dunia supranatural sebetulnya itu hanya sebutan saya, bayi bajang itu. Tidak semua orang menyebutnya bayi bajang.
ya. Sebetulnya bisa kayak apa, cuman saya menyebutnya bayi bajang. Cuma pengertiannya itu adalah seperti yang Mas Tulus bilang di awal ya, tidak seperti yang digundul dan lain sebagainya, itu tidak. Kemudian ini soal bayi ya, pertanyaan soal bayi nanti di ini ya, gampang ya. Assalamualaikum Mas Teh, dari Mbak Wulan dari Aja Channel ya. Aku mau tanya, apa bayi bajang yang dulunya dikubur dan lupa dikasih tanda nisan, dan kalau tempat bayi bajang itu kegeser dipakai makam lain, apakah tidak masalah atau gimana? Menurut saya tidak apa-apa, karena ya namanya bayi yang keguguran, boleh dikasih nama boleh tidak, dan yang terpenting orang tuanya. Kadang-kadang kan ngene lek wong biyen yo, kalau orang dulu itu kan ketika anaknya meninggal ternyata pas di Senen Kliwon ya jenenge Kliwon, terus Senen Pon ya jenenge Pon, istilahnya begitu. Jadi orang dulu itu jarangnya memberikan nama anaknya. Tapi kalau soal dikasihkan nama di batu nisan atau tidak sih, menurut saya nggak berpengaruh ya. Maksudnya nggak ada masalah apa-apa. Atau kegeser atau dipakai makam lain, buat saya tidak. Nggak raga yang berkhodam dengan yang tidak bermaksud menyakitinya, tapi kenapa khodam tetap proaktif, protektif? Ataukah si khodam ingin minta jatah yang sama diberikan orang itu padanya? Menurut aku sih enggak ya. Ini aku jawab aja ya Mbak Ika supaya lebih efisien. Aku soalnya banyak banget WA-nya. Nah, buat aku sih, orang yang berkhodam itu diurusin kemudian protektif sama orangnya itu sebenarnya secara langsung tidak, tapi akan lebih terpancing emosinya, iya, kemudian berefek buruk buat kita. Efeknya ke emosi. Karena orang-orang yang sudah sakit-sakitan atau memiliki khodam atau memiliki ilmu itu biasanya memang lebih cenderung keras, karena badannya sudah dikuasai sama khodam. Jadi kita nggak pernah tahu perjanjiannya dulu apa, ilmu yang dia hadapi, yang dia amalkan tuh apa, kita nggak pernah tahu ya. Jadi kadang-kadang justru nanti setelah kamu akan meninggal badanmu tak kuasai ya. Sedangkan kamu tuh nggak pernah tahu. Makanya hati-hati, orang santai khodam-khodaman, nggak usah golek-golek, gak usah aneh-aneh. Beda dengan khodam leluhur yang memang sudah waktunya jatuh ke kamu. Nanti anakmu nomor berapa kena lagi kamu lagi. Jadi ndak menguasai tubuhmu gitu loh. Kalau khodam-khodam yang sudah diberikan sama orang tua kita, ya saya yakin dan percaya leluhur kita tuh lebih paham, lebih tahu. Jadi kalau khodam yang dicari dengan ilmu hitam dan lain sebagainya itu berbeda sekali. Ya, khodam yang dicari dan ilmu hitam itu sama. Jadi itu takutnya ketika di masa tuanya kamu udah tak kuasai, nggak meninggal susah. Cuma kalau jenengan ada pertanyaan di sini, apakah mereka meminta sama yang seperti halnya orang tua itu dulu lakukan? Biasanya juga minta hal-hal yang aneh-aneh, tapi secara detail tidak terlalu meminta. Ya, tapi ada juga yang minta kayak gitu, ngaku leluhur dan lain sebagainya. Gitu ya Mbak Ika ya. Mudah-mudahan nonton dan paham apa yang saya sampaikan ya. Ini soal mitos bayi, kenapa kalau cegukan ditempelin cuilan benang? Jangan cuilan benang. Kalau di Jakarta itu anaknya cegukan ditempelin cuilan kertas. Sebetulnya nyambung atau tidak? Enggak sama sekali. Tidak ada urusannya dengan dunia gaib sebetulnya. Enggak ada masalah apa-apa. Cuman itu kalau menurut saya adalah mitos ya. Kenapa kuburan ari-ari dikasih lampu? Karena istilah kata begini Mbak Ika. Sebetulnya anak-anak ya seperti yang saya bilang ya, mereka itu memiliki beberapa teman.
kalau menurut hitungan kita kan, papat limo sedulur papat limo pancer. Nah, Ari itu salah satu saudaranya juga. Jadi ada keyakinan di orang Jawa itu ketika nanti itu tidak dikasihkan obor selama sekian hari, katanya nanti anak ini agak kurang pintar, agak kurang pandai karena peteng, gelap. Hanya simbol saja menurut saya sih. Apakah nggak dikasih lampu nggak apa-apa? Ya nggak masalah. Cuma kalau bagi orang-orang tertentu yang memang punya perhitungan sendiri, punya apa namanya, punya pikiran soal itu, sebetulnya lebih ke khasanah budaya sih kalau menurut saya. Jadi bukan satu keharusan, tapi kalau nggak dilakuin tuh kayaknya aneh. Nah kayak gitu doang ya. Kemudian kenapa kalau bepergian disuruh bawa sedikit tanah sekitar kuburan Ari-Ari? Katanya supaya anak ini tenang, jadi ngerasa di rumah, ngerasa nggak di tempat orang lain. Padahal sebetulnya secara pribadi saya pernah ngalamin, tapi nggak apa-apa kalau nggak dibawa ya. Sekali lagi, kembali lagi, itu mitos dan memang khasanah budaya orang Jawa tadi. Kemudian mitos atau fakta, kalau hamilnya makan hewan yang menggeliat, keong, welut dan lain sebagainya, bayinya mulet-mulet, itu hanya sebatas mitos. Tetapi sekali lagi, mitos di masa dulu, orang-orang dulu itu boleh diacungi jempol karena bisa jadi semuanya betul. Jadi alangkah baiknya ketika memang kamu hamil, jangan makan yang molet-molet supaya anakmu nggak molet. Kalau dulu kan kayak gitu ya. Terus kue manganmu dilemper supaya maaf nanti ngelahirnya gangsar atau mudah. Ada yang bilang kayak gitu dulu. Pas mau lahiran makan pakai lemper kan nggak nyambung sebetulnya. Tapi nanti biar kamu lahirnya enak. Sebetulnya menurut aku yang Mbak Ika itu hanya mitos soal mulet-mulet nanti bayinya mulet-mulet dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi itu khasanah budaya kita. Mitos itu hal-hal yang tidak dilakukan pun nggak apa-apa. Tapi ketika kita nggak lakuin tuh kayak ada yang aneh ya. Kalau buat aku nggak masalah selama tidak musyrik, selama nggak mengganggu keimanan kita. Kalau buat sisi kayak gitu, jadi nggak masalah kalau misalnya hanya sekedar sebagai batasan kita, sebagai khasanah budaya saja, tidak musyrik, tidak menyalahi aturan agama ya. Nah, pertanyaan terakhir dari Mbak Ika ini adalah, bayi new reborn itu kenapa senyum-senyum, ada yang digoda atau tidak? Tidak semua ya, tidak semua bayi itu. Oke, saya bilang di sini bayi adalah memang bentuknya adalah polos. Bayi memiliki mata yang sangat polos sekali, bisa melihat apapun yang seharusnya dia lihat. Tetapi tidak semua bayi ketika ketawa-ketawa sendiri digoda. Tapi mungkin saja ada, kemungkinan ada, dan presentasenya adalah dari 100, hampir 90% loh bisa melihat mereka itu. Jadi secara nggak langsung. Kenapa kadang-kadang sorry guys, kenapa kadang-kadang ada anak-anak lagi diem tiba-tiba panas badannya, kaget melihat sesuatu kan. Kadang-kadang kita kan datang ke sebuah tempat kita nggak pernah tahu. Makanya sekali lagi, sering-seringlah ketika berdoa itu minta pelindungannya. Ketika jenengan punya anak, jangan buat diri jenengan sendiri. Ya Allah, lindungi kami dan keluarga, khususnya bapaknya. Sebetulnya bapaknya itu berpengaruh sekali ketika mau pergi ke suatu tempat. Ini tips ya buat yang punya bayi. Aku kasih tips buat kalian yang punya bayi. Cover terbaik untuk bayi saat mereka ingin berpergian ke suatu tempat angker sekalipun, tempat wisata, tempat lain sebagainya, paling terbaik, paling bagus adalah doa atau cover dari bapaknya. Jadi sebelum jalan bapaknya yang doa, tiupin ke jidat si bocah, minta perlindungan sama Allah. Ya Allah, cover anakku ya Allah, lindungi anakku dari pandangan-pandangan yang buruk sehingga membuat dia sakit nanti ketika dia melihat sesuatu. Jadi bapaknya yang doain, kemudian tiupkan di keningnya ya. Doanya sesuai dengan agama yang kita bisa, nggak perlu macam-macam. Pakai bahasa Arab nggak usah, bahasa Indonesia aja. Minta doa selamat sama Allah. Oke? Kemudian Mas Tim mau tanya dong, bayi sungsang itu ada maknanya apa tidak sih? Ada maknanya apa, atau ada pesan sesuatu yang bisa sungsang? Ya kok bisa sungsang, mungkin ada kekurangan atau sebaliknya. Terima kasih Mas Tulus. Mbak Yuliana Yeli. Mbak Yuliana Leni. Ini sebetulnya sesuatu yang memang jarang sekali orang tanyakan. Banyak orang bilang kalau orang sungsang anaknya ganteng, anaknya pintar dan lain sebagainya. Sebetulnya di dunia supranatural, orang-orang atau beberapa orang yang lahir sungsang itu juga disukai sama bangsa jin. Mereka punya aroma tubuh yang berbeda daripada bayi-bayi yang lain. Sebetulnya mungkin terjadi karena kelainan gen, karena kelainan di perut, tetapi ternyata itu justru disukai sama bangsa jin. Dan ini anak-anak yang insya Allah dipilih sama Allah sebetulnya.
Ya, jadi kalau jenengan lahirnya sungsang jangan bilang gimana-gimana. Anggap saja anugerah dari Allah. Ada kelebihan tertentu yang Allah berikan di anak-anak yang lahir setelah sungsang. Tetapi bukan kelebihan soal indigo dan lain sebagainya, tidak. Tapi biasanya anak-anak seperti ini punya kelebihan khusus. Karena apa? Karena mereka juga diincar sama bangsa jin. Hati-hati, walaupun mereka terlihat pintar, terlihat pandai, terlihat ganteng, ya biasanya ada sisi bejatnya juga. Jadi harus hati-hati. Lek sing apik yo apik banget yono, sing nakal langsung nakal banget yono. Soalnya biasanya orang yang lahir sungsang itu punya kecerdikan yang cukup bagus. Kalau dia terlalu cerdik bisa nipu orang, ya kan? Kemudian cakepnya bagus juga, cantik, ganteng, bisa juga nipu orang dengan kecantikan dan juga ketampanannya, sehingga bisa dimanfaatkan untuk nyakitin orang juga. Jadi ada kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Nah, kurang lebih hanya itu bisa Mas Tulus bahas karena pertanyaan sudah habis. Kira-kira mau bahas apa lagi teman-teman? Silakan klik di pertanyaan. Mau bahas apa? Mau punya pertanyaan apa? Soal apa yang mau harus dibahas lagi? Punya tips, punya kritik dan saran? Ada pertanyaan soal sesuatu yang viral bisa Mas Tulus bahas? Silakan klik di kolom komentar ataupun bisa DM di Instagramnya Mas Tulus di @bigtulus_bp2. Oke, sekali lagi tidak ada yang menggurui di sini. Saya belajar dengan belajar tanpa terkecuali. Mudah-mudahan sekali lagi sama-sama mendapatkan ilmu, mendapatkan sesuatu yang terbaik dan juga jadi wawasan buat kita semua. Oke. Yuk sebelum kita closing kita doa dulu ya teman-teman. Bismillah. Ya Allah, ya Allah ya Tuhanku yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, untuk siapa pun sedang menyimak video ini tanpa terkecuali, untuk saat ini sedang sakit, sedang dalam kondisi tidak sehat, ya Allah, sakitnya karena covid, karena jin, karena gangguan apapun, ya Allah, penyakit medis sekalipun, ya Allah, hamba mohon kepadamu untuk atas izin atas kehendakmu kau angkat sakit dari tubuh mereka, ya Allah, amin. Untuk mereka yang belum memiliki rezeki, ya Allah, limpahkan rezeki yang berkah untuk mereka, ya Allah, amin. Untuk mereka semua sedang nonton video ini, ya Allah, yang mungkin saat ini sedang terlilit hutang piutang, ya Allah, hamba mohon atas izin atas kehendakmu kau lunasi hutang mereka, ya Allah, amin. Untuk mereka dan juga untuk hamba, ya Allah, yang belum bertemu dengan jodoh terbaiknya, ya Allah, semoga kau berikan jodoh terbaik untuk kami dan juga untuk mereka, amin, ya Allah. Untuk mereka yang belum bekerja, semoga engkau limpahkan pekerjaan terbaik untuk mereka, ya Allah, amin. Untuk mereka yang sudah bekerja, semoga kau limpahkan rezeki yang berkah barokah sehingga bisa digunakan untuk bersedekah dan juga dimudahkan segala urusan baiknya, ya Allah, amin. Untuk mereka semua yang saat ini sedang dalam kondisi tidak baik kondisinya, semoga kau jadikan baik, ya Allah. Untuk yang sudah baik, semoga menjadi baik lagi, ya Allah. Dan hamba mohon, ya Allah, jadikan hamba dan juga para subscriber hamba semuanya, ya Allah, termasuk orang-orang pilihanmu yang terhindar dari covid, fitnah, penyakit, bala dan juga musibah, amin, 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 ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah menyimak video ini. Insya Allah ketemu lagi sama satu lain kesempatan. Dan aku terima kasih siang tadi ada yang request lagu dan juga ada yang sudah Mas Tulus bikin cover hari. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ana wong gendeng rek ngarep omah.